Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 4 Buya Hamka dan 4 Buya Sina? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Walaupun keadaan ini masih belum ada tanda-tanda berakhir, tapi lagi-lagi itu adalah ketentuan Allah. Jadi kita harus tetap semangat menjalani kehidupan kita di bawah takdir Allah ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam ya. Pendidikan agama Islam yang kemarin kita sudah melaksanakan PTS. Semoga nilai kalian bagus semua ya dan memuaskan. Dan hari ini kita akan belajar tentang ketentuan sholat ya. Anak-anak boleh menyiapkan buku paketnya masing-masing karena Pak Alvin akan menjelaskan melalui buku paket kalian. Jadi kalian bisa menyimak video Pak Alvin sambil melihat di buku paket kalian ya. Baik, kita mulai dengan bacaan umum kita bersama. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan tersimpan dalam otak kita, dan ketika kita mengamalkannya semuanya yang kita dapatkan akan keluar. Kemudian kita bisa melaksanakan apa yang kita dapatkan dengan baik, bisa mempraktikkan dengan baik. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sekali lagi dibuka buku paketnya, dibuka bab ketentuan sholat. Nah, kalau kalian sudah buka babnya, nanti kalian di pertama akan melihat ada penjelasan tentang sholat. Pak Alvin jelaskan ya. Nah, sholat adalah rukun Islam yang kedua ya. Kalian tahu ya, setelah syahadat sholat. Kemudian hukum melaksanakan sholat 5 waktu adalah fardu ain. Artinya setiap muslim wajib mengerjakannya sendiri dan tidak bisa diwakili oleh orang lain. Nah, maksudnya apa? Ya, sholat 5 waktu itu wajib dikerjakan oleh masing-masing ya. Tidak boleh dititipkan atau diwakili. Beda dengan sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, ini perbedaan antara fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu kifayah, misalnya dalam suatu daerah ada orang yang meninggal, kemudian kewajiban untuk mensolati mayit tersebut atau orang meninggal tersebut itu hanya diwajibkan oleh beberapa perwakilan saja. Jadi kalau misalnya masyarakat yang belum sempat untuk mensolati mayit tersebut, tetapi ada beberapa orang yang sudah mensolati mayit tersebut, berarti orang yang belum melaksanakan sholat tersebut sudah gugur kewajibannya ya. Jadi bisa diwakili oleh beberapa orang. Tetapi kalau dalam satu daerah ada orang meninggal, kemudian tidak ada satupun yang mensolatkan mayit tersebut, berarti dosanya akan terkena seluruh masyarakat tersebut. Tetapi kalau sudah ada yang mensolati mayit tersebut, ya 1, 2, atau 3 atau beberapa orang saja, berarti semuanya sudah gugur kewajibannya. Nah, itu adalah hukum fardu kifayah. Beda dengan fardu ain ya. Kalau fardu ain tidak bisa diwakili, tidak bisa dititipkan. Tapi kalau fardu kifayah boleh diwakili ya, boleh digugurkan kewajiban dengan beberapa orang saja. Nah, itu fardu kifayah. Lanjut. Kemudian sholat adalah tiang agama ya. Jadi ya makanya kita harus sholat, karena kalau umat Islam, agama Islam yang umatnya sudah tidak ada yang sholat, nanti agama Islam akan hancur, agama Islam akan roboh. Seperti rumah yang tiang-tiangnya akan roboh. Makanya kita harus selalu sholat ya, agar Islam bisa tegak selamanya ya, menegakkan agama Allah. Nah, kemudian sholat adalah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat sebelum amal lain. Nah, nanti kalau ketika hari kiamat, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanyakan adalah bagaimana sholat kita, bagaimana sholat 5 waktu kita. Nah, nanti kalau misalnya sholat 5 waktu kita masih bolong-bolong, padahal itu adalah suatu kewajiban, nanti kita akan mendapatkan balasannya di hari kiamat ya. Makanya sholat kita jangan sampai bolong ya anak-anak ya, karena sholat adalah
amal pertama yang akan ditanya atau dihitung ketika hari kiamat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, ya. Allah tidak menciptakan Pak Alvin, Allah tidak akan menciptakan Saka, Karisa, Sandra, Ahnaf, Faid, Juno dan sebagainya itu manusia-manusia kecuali hanya untuk beribadah. Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari uang. Allah tidak akan memerintahkan kita untuk makan, bermain, tidur, tidak. Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah. Boleh mencari uang, tetapi untuk beribadah. Aku mau mencari uang untuk membeli pakaian, sajadah, peci agar ibadahku semakin khusyuk dan diterima oleh Allah. Aku ingin tidur agar ketika aku beribadah nanti bisa lebih semangat. Aku ingin makan minum agar nanti ketika aku melaksanakan sholat menjadi kuat. Nah, jadi boleh makan, minum, tidur, mencari uang, bermain dan sebagainya selain dari beribadah, tetapi sebagai sarana untuk beribadah, ya. Aku ingin apa lagi? Aku ingin bermain Lego, bermain Hot Wheels dan sebagainya agar nanti ketika aku sholat aku akan lebih semangat karena aku sudah terhibur dengan bermainku. Aku sudah meluangkan waktu untuk bermain, sekarang tinggal aku meluangkan waktu untuk sholat, ya. Jadi apa yang kita lakukan selain sholat itu semata-mata hanya untuk sarana beribadah kepada Allah, ya. Begitu pentingnya sholat 5 waktu, maka perintah sholat diterima langsung oleh Nabi saat Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Nah, jadi sholat 5 waktu ini langsung diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya, ketika Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kalian pasti pernah mendengar, ya, apa itu Isra Mi'raj? Ya, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dinamakan Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke atas ke langit sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, nah itu dinamakan Mi'raj. Nah, sampai Rasulullah bertemu dengan Allah memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang tadinya Rasulullah diminta oleh Allah untuk melaksanakan berapa ya? 500 kali atau 500 rakaat. Tetapi kemudian disarankan oleh nabi-nabi yang lain, diingatkan oleh nabi lain bahwa umat Rasulullah nanti tidak akan kuat kalau sampai sebanyak itu. Akhirnya Allah meringankan Rasulullah dan umat-umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu saja, ya. Jadi sudah diringankan oleh Allah, ya. 5 waktu saja kadang kita masih malas-malas, ya. Nah, makanya kita luangkan waktu kita. Sholat itu hanya 4 menit loh, ya anak-anak, ya. Kalian kalau main itu berapa jam, berapa hari, bahkan sehari semalam bisa, ya. Nah, kalau sholat itu hanya 4 menit sekali sholat. Zuhur 4 menit, ya. Asar 4 menit, subuh lebih sedikit lagi, lebih sebentar lagi. Makanya luangkan waktu kita, ya, dari hal-hal yang sifatnya dunia, ya, sifatnya kesenangan, tetapi luangkan waktu kita untuk hal-hal yang sifatnya wajib, sifatnya penting, ya, untuk kita lakukan beribadah, yaitu beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya rukun Islam kedua adalah sholat. Sholat hukumnya wajib yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Sholat adalah tiang agama. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali dilihat dan hisab di akhirat nanti. Kedudukan sholat begitu sangat tinggi dalam Islam, maka ibadah sholat tidak boleh kita tinggalkan kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, ya. Jadi walaupun kita dalam perjalanan tetap harus sholat, walaupun kita saat sakit tetap harus sholat, walaupun kita tidak ada waktu untuk melaksanakan, tetap wajib melaksanakannya, walaupun dengan qadha, ya, dibayar. Jadi kalian kalau anak-anak sedang sakit, jangan salah, jangan kira kalian tidak akan terkena kewajiban sholat, ya. Tetap
Kalau sakit kita tetap harus melaksanakan sholat. Bagaimana cara sholatnya? Nah, nanti kita akan belajar di kelas 5 atau 6 ya, nanti bagaimana sholat ketika tidur, bagaimana kita sholat berbaring, ya nanti bagaimana kita ketika kita sholat dengan berkedip misalnya. Kalau kita sudah tidak bisa apa-apa, nah, kita tetap wajib melaksanakan sholat. Atau dalam perjalanan, misalnya di kereta, tetap harus melaksanakan sholat. Atau dimanapun ya, atau bahkan kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat, misalnya lupa atau apapun, nanti tetap juga harus melaksanakan sholat dengan diqadha atau dibayar atau dilaksanakan di waktu yang lain. Nah, jadi tetap ya sholat itu wajib. Nah, di sini ya wajib kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Ibadah sholat seperti ibadah lainnya di dalam Islam, ada ketentuan atau tata cara yang wajib diketahui oleh kita umat Islam. Ketentuan sholat tersebut biasa disebut dengan kaifiyat sholat. Nah, kaifiyat itu tata cara sholat ya, rangkaian sholatnya. Nah, kaifiyat sholat terdiri dari rukun sholat dan sunnah sholat. Nah, jadi dari rangkaian sholat yang biasa kita lakukan itu ada rukun, ada sunnah. Rukun itu yang wajib dilakukan. Kalau yang sunnah yang boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Nah, itu yang sunnah. Jadi sekali lagi, dalam kaifiyah sholat, dalam rangkaian sholat ada dua bagian, yaitu yang rukun dan yang sunnah. Nanti kita akan belajar tentang rukun dan sunnahnya ya. Ketentuan atau tata cara tersebut tidak boleh ditambahi atau dikurangi, tetapi harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jika kita menambah atau mengurangi ketentuan sholat tersebut, walau hanya satu gerakan, maka sholat kita bisa menjadi batal. Jadi misalnya sholat zuhur itu 4 rakaat, terus kita tambahi 1 rakaat, nah itu batal. Ataupun tidak perlu 1 rakaat, kita tambahi sujudnya yang biasanya sujud 2 kali yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi kita 3 kali, itu juga bisa batal. Atau sujudnya biasanya 2 kali, tetapi kita dikurangi 1 kali, itu juga batal. Jadi sholatlah sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat ketika aku sholat. Siapa yang melihat? Sahabat Rasulullah melihat Rasulullah ketika sholat. Kemudian sahabat-sahabat menyampaikan ke teman-temannya, ke kawan-kawannya. Rasulullah sudah meninggal, sahabat lalu menyampaikan ke generasi setelahnya, terus sampai ke kita. Makanya maksud di sini adalah kita tetap melaksanakan sholat ketika Rasulullah sholat. Membaca hadis tersebut, maka kita akan paham bahwa seluruh gerakan dan bacaan yang kita lakukan ketika sholat harus mencontoh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalian sudah tahu ya bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, seperti yang sudah kalian terapkan dalam sehari-hari di sekolah ya, setiap sholat zuhur. Nah, itulah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, nanti kita akan perdalam lagi di video Pak Alvin berikutnya ya. Dengan demikian, kita harus mempelajari tata cara yang sholat yang benar agar sholat kita diterima oleh Allah ya. Kemudian rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian-bagian pokok yang harus dikerjakan di dalam sholat, baik berupa gerakan maupun bacaan sholat. Jika rukun sholat ini ditinggalkan, maka sholatnya menjadi batal. Agar ibadah sholat yang kita lakukan benar dan sah, maka setiap orang Islam yang sudah balik atau dewasa wajib hukumnya mengetahui rukun sholat. Jadi kalian harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah ya. Nah, nanti kita akan belajar mana bagian-bagian yang harus kalian kerjakan, kalau ditinggalkan malah menjadi batal sholatnya. Atau mana bagian-bagian yang boleh dikerjakan atau yang boleh tidak dikerjakan ya. Sekali lagi, itu adalah rukun sholat. Jadi dalam rangkaian sholat, jadi yang kalian sholat 4 rakaat itu ketika sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib 3 rakaat itu dalam satu rangkaian itu terdiri dari rukun dan sunnah. Kalian harus tahu. Jadi ada bagian yang wajib dilaksanakan, ada bagian yang boleh dilaksanakan atau tidak ya. Nah, itu penjelasan tentang sholat dan rukun sholat dari Pak Alvin. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana sholat yang baik dan benar. Nanti Pak Alvin contohkan melalui gerakan-gerakan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Alvin dalam
materi kali ini tentang ketentuan sholat. Semoga bermanfaat. Silakan disimak baik-baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, menjadi pegangan kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Pak sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.